Sahabat Lapo Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tugas bapak-bapak berat sekali, tetapi tetap baik kepada saya. Di mana saudara menginap? Di rumah kenalan, Pak. Dulu dia di Jakarta. Oh, bagus. Orang baik selalu disenangi orang. Kalau belum dapat tempat menginap, saya mau tawarkan untuk bermalam di rumah saya, kata Andi Baso. Herman mengucapkan terima kasih lagi, lalu mohon diri. Daeng Lolo dan Andi Baso tukar-menukar pikiran bagaimana caranya menyampaikan pembunuhan ganda itu kepada masyarakat. Menceritakan saja apa yang mereka alami. Tentang kedatangan Jalubuk yang mengatakan dirinya ayah si pembunuh dan bahwa mereka benar-benar telah melihat manusia harimau yang datang ke rumah mereka. Apakah mereka akan menerima? Tanya kolonel. Tentu ada yang percaya, tapi akan ada juga yang diam-diam atau terang-terangan mentertawakan. Mereka ini akan menganjurkan supaya kita jadi dukun saja, sebab polisi tidak akan membebaskan diri dari pemecahan masalah dengan cerita yang hanya bisa dikhayalkan. Tetapi bukankah kita menceritakan yang sebenarnya? Itulah susahnya. Orang bisa tidak percaya pada yang benar karena terlalu fantastis. Dan ada orang yang cukup senang menelan kebohongan yang tidak masuk akal. Manusia memang aneh. Tetapi apa mau dikata? Kita harus berhadapan dengan masyarakat. Apakah Mayor akan menceritakan tentang Pak Jalubuk yang minta kopi panas tak disaring itu? Tanya Kolonel Daeng Baso. Saya akan menceritakannya kalau perlu. Tiba-tiba terdengar tawa. Tidak terlalu keras tetapi cukup jelas. Tawa menunjukkan rasa geli hati. Masih kau kenal aku? Kedua penegak hukum itu segera tahu. Suara Jalubuk. Rupanya dia ada di sana. Di mana Bapak? Tanya Mayor Andi Baso. Di sini. Aku senang pada kalian berdua. Kalian benar-benar orang baik, kata Jalubuk lagi. Apakah baik kami ceritakan saja apa yang kami alami? Tanya Daeng Lolo. Aku pikir itulah jalan yang tepat, jawab Jalubuk. Tadi ada wartawan dari Jakarta, tetapi tidak semua pertanyaannya kami jawab. Tidak apa-apa. Kurasa dia sudah tahu, sahut Jalubuk kembali. Tahu apanya Pak? Tanya Daeng Lolo kepada suara yang tidak memperlihatkan rupa itu. Tahu semuanya, jawab Jalubuk. Bagaimana mungkin? Tanya si mayor polisi. Jalubuk menerangkan bahwa di dunia ini banyak yang serba mungkin. Ia memberikan beberapa contoh di dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa-peristiwa mengherankan dan tak masuk akal, tetapi sesungguhnya terjadi. Tetapi kami heran, kalau wartawan Jakarta ini mengetahui semua apa yang telah terjadi. Maksud kami, segala sesuatu yang hanya kami dan Bapak mengetahuinya. Rasanya tidak mungkin, kata Andi Baso. Kalian hanya mengenal wartawan itu bernama Herman dan datang dari Jakarta, ujar Jalubuk. Bahwa ia datang dari Jakarta, itu memang benar. Jalubuk diam, sehingga kedua perwira Polri itu mohon agar ia melanjutkan ceritanya. Jalubuk berkata lagi, namanya bukan Herman, dan ia sama sekali bukan wartawan, walaupun ia sebenarnya punya bakat untuk menulis. Lalu, siapa dia? Tanya Kolonel Daeng Lolo. Dia itulah Erwin, sang manusia harimau yang telah membunuh dukun Daeng Guru dan Baharsan, kata Jalubuk setenang air danau tanpa tiupan angin. Jadi dia menyamar dan dia... Kolonel Daeng Lolo tidak meneruskan kalimatnya. Jalubuk menyelesaikan, benar, dia itu anakku. Kedua perwira itu diam, tak masuk akal, tetapi yang bercerita Jalubuk yang ayah pembunuh ganda itu. Tetapi apa gunanya ia menyamar sebagai wartawan? Tanya Andi Baso. Tidak ada niat buruk, kata Jalubuk. Saya masih belum mengerti apa gunanya, tanya Andi Baso lagi. Bukankah kau mengatakan pada kawanmu dan mengakui padaku bahwa kau ingin berkenalan dengannya, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai anakku. Karena itulah maka ia datang. Keinginanmu sudah terpenuhi bukan?
Kini Andi Baso ingat, begitu juga Daeng Lolo. Apakah manusia harimau mengetahui semuanya, segala pembicaraan dan isi hati orang? Tanya Kolonel Daeng Lolo. Ah, tidak. Hanya kadang-kadang, yaitu tatkala nalurinya sedang bekerja kuat luar biasa. Tidak selalu, kata Jalubuk berterus terang. Dan memang begitulah halnya. Di mana anak bapak itu sekarang? Masih ada di sini. Beberapa hari lagi akan kembali ke Jakarta. Tak usahlah dicari dia. Bukankah dia sudah datang sendiri? Ujar Jalubuk. Saat itulah telepon berdering. Diangkat sendiri oleh Andi Baso. Dari ujung lain orang berkata, "Maafkan saya Pak Mayor, saya terpaksa datang dan berdusta dengan pengakuan sebagai wartawan. Tak ada maksud jahat. Bapak ingin berkenalan. Saya sudah datang tadi. Bapak perwira baik, begitu juga dengan Daeng Lolo. Saya minta agar jangan berusaha menangkap saya. Ayah saya sudah mengatakannya bukan?" Terdengar oleh Mayor Andi Baso, telepon diletakkan kembali. "Kini aku mohon diri," kata Jalubuk yang tak memperlihatkan rupa. "Sekali lagi, terima kasih atas suguhan kopi tubruk yang amat lezat itu. Salamku untuk istrimu Andi Baso. 2 tahun lagi kalian diberkahi seorang putra. Aku turut mendoakan." Setelah diadakan mufakat antara beberapa perwira polisi, akhirnya diambil suatu kebijaksanaan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang membunuh Dukun Daeng dan Baharsan adalah makhluk halus yang kadang-kadang mengambil rupa harimau. Pembunuhan itu suatu kutukan terhadap kedua orang itu karena melakukan perbuatan jahil atas diri Farida. Berita ini tidak diumumkan secara resmi karena bisa mengundang reaksi yang tidak enak, melainkan disebarluaskan dari mulut ke mulut. Segenap anggota polisi di sana menerima keterangan dan alasan mereka sebagai suatu kenyataan, kecuali satu orang. Ia berpangkat sersan. Orang ini bukan tidak percaya pada keterangan atasan, tetapi merasa bahwa makhluk halus itu toh bisa dijerat atau ditewaskan, karena ia kadangkala mempunyai wujud harimau. Manakala ia sedang jadi harimau dan dapat dilihat dengan mata kasar, maka ia dapat dilumpuhkan dengan ilmu tinggi. Dan sersan ini yang bernama Daud mempunyai ilmu hebat yang diyakininya dapat menjebak si harimau misterius itu. Ia punya jampi untuk memanggil makhluk itu. Manakala sudah datang, akan ditikamnya dengan badik kecil yang sudah karatan. Atau ia akan buat harimau itu sebagai binatang liar biasa, tembus oleh peluru. Ia akan lakukan mana yang lebih baik dan ia akan buktikan kepada atasannya bahwa ia, walaupun sersan saja, mampu menawan atau membunuh penjahat yang dikatakan tak terkalahkan oleh perwira-perwira Polri itu. Mereka akan tercengang dan sudah pasti pangkatnya akan dinaikkan. Dirinya akan jadi buah bibir masyarakat. Kehebatannya tentu akan dimuat dalam berbagai surat kabar. Namanya akan menjadi terkenal dalam ukuran nasional. Seorang sersan merobohkan manusia harimau yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan orang akan berdatangan padanya dengan berbagai permohonan bantuan. Itu artinya uang masuk dan bukan dalam jumlah kecil. Orang sekarang termasuk atau terutama sebagian orang berkedudukan penting yang kaya raya selalu mendekatkan diri dengan dukun. Bahkan ada dukun-dukun yang dikontrak oleh sejumlah orang kaya. Dunia kita memang aneh. Di satu pihak menganggap dukun seharusnya menyingkir karena sekarang segala macam sudah serba modern, termasuk pengobatan hampir semua macam penyakit. Tetapi orang-orang pintar yang membawahi banyak orang atau rakyat juga sebaliknya, semakin banyak yang bersandar pada mantra dan keampuhan ilmu gaib, dan mereka ini punya uang berapa saja untuk melindungi diri melalui dukun. Jadi bukan pengobatan penyakit, tetapi perlindungan diri dari tuntutan atau hukuman. Mengingat keuntungan yang akan datang disertai keyakinan amat tebal terhadap keampuhan ilmunya, maka Daud bertekad untuk membuktikan bahwa kalau baru manusia harimau bukan soal besar baginya. Manusia naga pun kalau ada dapat ditundukkannya. Daud ingin agar manusia harimau itu menyerah
dan ia akan menangkapnya hidup-hidup guna dibawa ke komandannya. Ia akan menariknya melalui jalan-jalan yang ramai supaya orang dapat melihat dan takjub atas kehebatannya. Sersan ini memang punya ilmu kelas berat. Pada malam Jumat ia bekerja. Perkakasnya terdiri atas tengkorak, sepotong bambu kuning, 7 ekor lintah kerbau, kain kafan orang yang lanjut usia. Daud sendiri melepas seluruh pakaiannya. Ia bekerja larut malam. Tak boleh diketahui oleh siapapun juga. Kalau sampai ada orang yang mengetahui, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Daud menyembah tengkorak kepala. Ia membaca kalimat-kalimat sebagai berikut. Siapapun engkau hanya pendatang. Tak ada pendatang boleh berbuat semaunya di sini tanpa menerima hukumannya. Aku adalah cucu dari jin tinombala. Kuperintahkan kau, makhluk yang dinamakan manusia harimau, untuk menyerahkan diri padaku. Biarlah engkau tak terlawan oleh handalan manapun, tetapi terhadap aku engkau harus tunduk. Setelah ia selesai membaca mantra, tengkorak terlompat-lompat. Lintah yang 7 berubah menjadi 7 ekor ular berwarna hijau. Kain kafan terangkat-angkat, kemudian ikut terbang dengan tengkorak yang mulai membumbung. Mereka mengikuti perintah Daud bagaikan budak pada majikan. Erwin gelisah di kamarnya, terasa panas dan jantungnya berdebar-debar. Ia segera menyadari bahwa ada orang yang menantangnya. Itulah resiko dari orang berilmu tinggi, jarang bisa tentram. Ada saja orang lain mau mengatasi, dan selama di Jakarta dulu, ia telah menghadapi Ki Ampuh dan Mbah Penasaran dan hampir dia binasa. Untung pada saat-saat genting datang ayah, opungnya atau Datuk Nan Kuniang dari kuburan Kebayoran Lama.